Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau berdoa secara pribadi. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama datang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini kita boleh mengagungkan nama Tuhan kita. Dia yang sudah mengasihi kita, sudah menebus dosa-dosa kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Biar menjadi kerinduan kita untuk mengagungkan namanya. Kerinduanku datang padamu, Mawar Sharon dalam hidup kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Sharon, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Yesus, Allah mulia, Mawar Sharon, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, Yesus, terindah, termanis Engkau bagi kami. Sembah Kau, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku
Kau, Yesus kami sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran kami sembah. Ku sembah Kau Yesus dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus kami sembah. Sembah Kau Yesus dalam roh dan kebenaran kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Sungguh tidak seorang pun yang seperti Engkau ya Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang penuh kuasa, yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur karena kasih setiamu, penyertaan perlindunganmu, pertolonganmu dalam setiap langkah hidup kami. Untuk topanganmu, kekuatanmu, tuntunanmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan karena kasih kemurahanmu kami berada di tempat ini untuk memuji muliakan namamu. Dan saya kami juga menaikkan syukur kami untuk anugerahmu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus. Kami diampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami disucikan, dilayakkan, kami dibenarkan, dimerdekakan, dan kami diselamatkan. Bahkan kami diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami memuji, menaikkan syukur kami, kami mengagungkan namamu, memuliakan namamu, melalui pujian penyembahan kami, melalui persembahan kami. Dan juga kami juga nanti rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami, mengajar kami. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Bila Roh Kudus sendiri beroritas, berkarya dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, melawat dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami pulang oleh berkat luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Sungguh dalam hidup kita, Tuhan senantiasa mengasihi kita. Dan Tuhan senantiasa menuntun hidup kita. Tuhan menuntun hidupku. Kita akan menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita dan mengimaninya. Tuhan menuntun
kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan penuh, untuk itu Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Puas dengan kehendak-Mu, sebab Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu, maut pun takkan menakutkan. Penuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan senantiasa menuntun hidup kita melewati badai kehidupan dan memberi kita kemenangan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin.
Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan yang terus melimpahi kita dengan segala kebaikannya, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tengah-tengah gereja ini untuk kita beribadah, kita menyembah, kita memuji, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu seluruh jemaat. Pagi hari ini mari kita arahkan hati kita sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Mari kita memuji, kita menyembah, dan kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang nanti akan terus memberkati, membangun kehidupan kita bersama-sama. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus, dan saat ini kita bersama-sama bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Katakan kepada kanan kiri saudara, berikan salam, senyum yang terbaik, dan katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya, ada sukacita kita semuanya. Sungguh dalam kehidupan kita Bapak Saudara Tuhan, Allah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, dan biarlah hanya Dia yang menjadi milik kita satu-satunya yang kita percaya dan kita cintai. Allah sumber kuatku, bersama-sama kita bersukacita menaikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bersama-sama kita berdiri bersukacita menaikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita senantiasa dalam hidup kita. Dan firman Tuhan biarlah menjadi pedoman, tuntunan, langkah hidup kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, dengan segenap hati kita akan menaikkan pujian ini. Firman, terangi jalanku. Firman, terangi jalanku, beri
kisah iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dia memberikan kita kemenangan bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13. Hingar akan membacakan. Firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai yang ke-13, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan yang dibacakan dan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini bersama-sama kita mau persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan mengajar, menuntun langkah-langkah hidup kita seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita persiapkan dengan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Waktu selanjutnya saya akan kepada hamba. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, mari katakan bersama-sama, sayapmu ku akan terbang tinggi. Amin Tuhan. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Katakan kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari seluruh jemaat kita bersama-sama berdoa.
Kita buka hati untuk firman Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Pagi yang luar biasa Tuhan yang sudah memberkati kami dengan segala kebaikan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Kami telah menaikkan segala pujian, pengagungan, penyembahan kami. Kiranya Tuhan, semua yang kami persembahkan boleh menjadi satu persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu, yang memuliakan Engkau. Dan kami bersama-sama sebentar lagi akan menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga benih firman Tuhan sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya hamba-Mu dimampukan, diurapi, diberi hikmat pencerahan, dan hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Semuanya kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu semuanya, salam. Tentu kabar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara bersama-sama boleh berada di gereja untuk kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, ini bulan Juni ya, saya lihat di banyak media sosial, Bapak Ibu yang punya anak-anak usia SD ataupun TK, SD, SMP, SMA ya, itu saya lihat banyak yang sudah selesai di jenjang pendidikan, misalnya di KB beberapa waktu yang lalu. Di sekolah kita juga kita mengadakan perpisahan di Gereja Yudisia ya. Di atas ada Ibu Tina ya, selaku guru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari setiap jenjang pendidikan yang ada di negara kita, itu biasanya di akhir itu ada ujian saudara-saudara, meskipun itu anak-anak TK, anak SD dan seterusnya. Coba next, langsung ya. Nah, kita diingatkan ketika masa kecil ya Bapak Ibu Saudara. Ini saya tampilkan beberapa gambar. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak usia SD, SMP, SMA atau yang kuliah, tentunya saudara-saudara tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ujian ya ketika mereka sekolah. Memang ketika berbicara tentang ujian itu, ketika dijalani kadang-kadang anak ya ada yang memang Bapak Ibu Saudara menyambutnya dengan sungguh-sungguh, dengan senang. Karena apa? Di balik ujian itu Bapak Ibu Saudara, kita akan menyelesaikan ke satu jenjang. Misalnya yang SMP kan selesai ya 6 tahun menempuh pendidikan, kemudian setelah mereka selesai ujian, mereka akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ya biru, putih, kemudian abu-abu itu masuk ke SMA. Bahkan yang kuliah, setelah berjerih lelah ya dalam beberapa semester yang harus dijalani, biasanya 8 semester ya normalnya, atau mungkin yang punya kepandaian khusus itu biasanya 3,5 tahun, atau misalnya 7 semester itu bisa selesai, bisa wisuda, saudara-saudara. Tetapi di atas semuanya itu, semuanya saudara-saudara perlu melewati atau mengalami yang namanya ujian. Itu di dalam dunia pendidikan secara umum, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah ujian selesai, tentunya hal yang sangat menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak atau saudara-saudara yang mahasiswa
yang menjalani ujian. Nah, next coba, Mbak. Nah, ini Bapak Ibu tentu yang ibu-ibu ya, yang sering memakai perhiasan. Kalau berbicara emas itu juga melewati yang namanya sebuah proses di mana emas yang murni itu perlu yang namanya diproses, dimurnikan, dibentuk Bapak Ibu Saudara. Dan pembentukan alat ujinya adalah api. Ya, karena apa? Api berguna untuk merontokkan atau memisahkan ya kandungan-kandungan yang memang mungkin melekat pada emas sehingga menjadi emas murni. Itu kalau berbicara tentang logam mulia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, memang ini berbicara tentang penderitaan orang-orang Kristen, karena tema besar yang ada di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam 1 dan 2 Petrus, jemaat-jemaat Tuhan itu menghadapi tekanan dari sisi luar, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, dari orang-orang yang tidak percaya. Tetapi dari diri sendiri, dari kehidupan mereka sendiri, saudara-saudara, mereka juga menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya. Yang itu semuanya tentunya menjadi batu ujian di dalam kehidupan sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, ayat 12 dan 13, saudara-saudara yang kekasih, janganlah heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bahkan ayat 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh umat Tuhan, oleh orang-orang percaya ketika mereka menghadapi tekanan dari dunia luar. Tapi nanti saya akan menyampaikan Bapak Ibu Saudara bagaimana proses atau ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, ya memang betul Bapak Ibu Saudara ada tantangan dari luar, tapi yang kita alami, kita mengucap syukur tidak seberapa. Tetapi yang dari dalam, yang berkaitan dengan tantangan hidup, permasalahan yang kita hadapi dari hari ke hari, itulah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, di sana ada kata bersukacitalah, itu diulang beberapa kali. Ini sebagai respon Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengalami yang namanya ujian di dalam hidup, seringkali kita ada ujian, ada pencobaan. Apa sih bedanya? Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang ujian, ya dilihat dari maksud dan tujuannya, itu hal yang positif. Sebuah proses di mana kita boleh dibentuk, kita boleh didewasakan, kita boleh disempurnakan, kita boleh dimurnikan. Kalau pencobaan memang asalnya berasal dari iblis. Tujuannya untuk menghancurkan sesungguhnya, tetapi juga bergantung Bapak Ibu Saudara dari respon kita. Ayub itu dicobai luar biasa, dan kita tahu itu datangnya dari iblis yang diizinkan oleh Allah. Tetapi yang kita lihat, seorang Ayub keluar sebagai pemenang, bisa melewati semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kata bersukacita diulang beberapa kali
dan diakhiri kalau kita lihat ayat 14, berbahagialah. Maka saya mengambil judul berbahagialah di tengah ujian. Karena kalau berbicara bersukacita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya kita merespon dengan bersuka hati. Bersukacita merupakan satu sikap. Bagaimana kita berbahagia, merespon apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, meskipun itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi pesan pentingnya pada pagi hari ini, supaya ketika kita menghadapi ujian di dalam hidup, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak berontak, kita tidak melawan, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan situasi kondisi, tetapi Bapak Ibu Saudara, bersukacita yang akan membuat hidup kita ini kemudian berbahagia. Saya tidak ingin menyampaikan seperti biasa poinnya 3, poinnya 2 saja Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, tentunya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita, ya, mengapa orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus menerima setiap ujian di dalam hidup kita dengan penuh sukacita atau penuh dengan kebahagiaan. Karena nanti endingnya semuanya itu membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Next, langsung poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. 2 hal saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tantangan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian yang pertama, Tuhan ingin membentuk dan memulihkan hidup kita. Dibentuk dan dipulihkan. Itu bagian pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan lihat di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bersama-sama. Ayat-ayat ini seringkali kita baca. Yeremia 18, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Nanti kita akan sambung di dalam Ayub pasal 23, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Yeremia 18 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan dari ayat-ayat ini. Dari ayat yang keempat ada kata rusak, ya. Bejana tanah liat di tangannya itu rusak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan kehidupan manusia, kehidupan kita. Ya khususnya kalau berbicara tentang kerusakan manusia, tidak bisa dilepaskan dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia itu sempurna, istimewa, berkualitas. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26. Coba Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut
gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini awalnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia diciptakan begitu sempurna, begitu istimewa, ya. Di dalamnya Bapak Ibu Saudara ada sifat-sifat Allah, karakter Allah sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga manusia itu menjadi rusak, ya. Kata rusak dari bahasa aslinya itu memiliki arti Bapak Ibu Saudara kotor, ya. Artinya juga busuk, tidak murni, tidak jujur, dan endingnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buahnya itu hal-hal yang jahat. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, perbuatan dosa itu semakin luar biasa, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, anaknya Kain dan Habil, kenapa Kain sampai membunuh Habil? Itulah tabiat dosa, itulah kerja dosa. Kalau hari-hari ini manusia diliputi dengan dosa, manusia tidak lepas dari dosa, yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan kejahatan, yang dihasilkan kekerasan. Semua yang dihasilkan Bapak Ibu Saudara menuju pada kejahatan, menuju pada dosa. Makanya kalau kita lihat, itulah kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana bejana yang kotor, bejana yang rusak, yang sesungguhnya tidak layak, Bapak Ibu Saudara, itu di tangan Tuhan kalau kita memperhatikan bersama-sama. Di sini digambarkan di dalam ayat yang keempat dari Yeremia pasal 18, firman Tuhan mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Mengerjakan, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Mengerjakan memiliki dua arti. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengeksekusi. Dieksekusi artinya kan jadi langsung dilakukan tindakan. Misalnya orang operasi, ya. Kebetulan salah satu jemaat kemarin mengalami kecelakaan, Ibu Sugianto, kemudian dari keluarga memberitahu, nanti Pak, operasinya 7:30 malam, tindakannya jam 7:30 malam. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, tulang yang patah, tulang yang rusak itu diperbaiki kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kotor, yang rusak, yang menuju pada kejahatan, yang hanya menghasilkan semata-mata kejahatan, Tuhan itu ingin memulihkan kita melalui Yesus. Yesus rela turun ke dalam dunia karena mengasihi, ingin mengeksekusi, mengerjakan yang terbaik, memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Itu mengerjakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, setelah mengerjakan atau mengeksekusi, ya. Jadi ada satu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang kedua itu membentuk atau menempa. Bapak Ibu yang mungkin tahu pandai besi, ya. Di desa-desa biasanya ada. Kalau sekarang saya tidak tahu apakah membuat sabit, cangkul, membuat kapak itu sudah sekarang pakai industri. Tapi biasanya di desa-desa ada pandai besi. Saudara, untuk membuat sabit, membuat cangkul, membuat kapak itu biasanya diambil dari sebuah besi plat biasa yang dibakar, kemudian dibentuk, dipukul dengan keras sesuai dengan keinginan seorang pandai besi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ditempa itu merubah bentuk seperti pandai besi yang membuat alat-alat pertanian.
Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi, Tuhan di dalam kehidupan kita ingin membentuk kita, ingin membawa kehidupan kita sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana dikatakan ayat yang keempat dari Yeremia pasal 18, dibentuk, dikerjakan kembali bejana lain itu menurut apa yang baik, menurut pemandangan Allah. Pemandangannya, pemandangan Sang Panjunan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin kalau kehidupan kita sedang berbelok, kita tidak sesuai dengan arahan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menguji, membentuk kita, menempa kita, memproses hidup kita. Tujuannya tentunya tidak ingin menghancurkan hidup kita. Makanya kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh mengeluh, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bersukacita yang membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ketika kita menghadapi dua hal ini, yaitu kita dieksekusi oleh Tuhan, kita ini ditempa, dibentuk oleh Tuhan, bagaimana respon di dalam kehidupan kita? Itu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat bersama-sama tentunya di dalam Ayub yang sudah saya cantumkan di dalam PPT. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Ayub pasalnya yang ke-23, Bapak Ibu bisa membuka. Ayub ya. Ayub 23. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ayub pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentunya, kita ini menyadari bahwa kita sedang dibentuk, kita ini sedang diproses, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, kerelaan hati kita, untuk kita boleh menjalaninya. Ibrani 12 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti kita masuk di dalam Ayub pasal 23, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang namanya anak-anak itu, anak Tuhan tidak lepas dari didikan. Coba kita lihat. Kita lihat terlebih dahulu Ibrani 12 sebelum nanti kita kembali ke Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ibrani, mari dibuka bersama-sama Bapak Ibu. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu mendidik, mendisiplin, tujuannya apa? Tujuannya supaya anak itu menjadi baik. Anak itu mengerti apa yang menjadi kerinduan orang tua, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang patuh, yang taat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah anak di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, karena kasih-Nya yang besar, Yesus sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, sudah mengambil kita dari lumpur dosa,
dari kehidupan dosa. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Dan sekarang kita dibentuk, diproses, ya. Tadi ditempa. Maka tugas kita, respon kita tentunya bagaimana kita memiliki kerendahan hati, kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11, saya lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membaca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, saya baca ayat yang ke-8 dan 11. Saya baca ayat 8 terlebih dahulu. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya. Tetapi mari kita lihat selanjutnya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Endingnya pasti bagus, endingnya pasti indah, menyempurnakan, mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, memurnikan kita. Itu tujuan Allah, bagaimana Allah mendidik, menguji di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang ke-10, ya, dari Ayub pasalnya yang ke-23, di situ seorang Ayub menyadari betul, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub menyadari betul, Bapak Ibu Saudara, setelah perjalanan panjang, setelah peristiwa demi peristiwa yang begitu luar biasa, pembentukan yang begitu luar biasa, meskipun awalnya, saudara-saudara, dia dicobai oleh iblis habis-habisan, dan Tuhan mengatakan, Allah mengatakan apa? Boleh saja kamu, tapi jangan jangan sentuh, jangan ambil nyawanya. Maksudnya seperti itu. Semuanya dalam kontrol Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, pembentukan Tuhan, ujian Tuhan itu membawa kepada pemurnian, kemuliaan, hal yang lebih berharga. Digambarkan timbul seperti emas murni. Itu di dalam ayatnya yang ke-10. Jadi memang dibutuhkan yang namanya ketaatan. Ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, di situ disampaikan demikian, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika Tuhan mengerjakan dalam hidup kita pembentukan, yang harus kita lakukan adalah taat, tidak melawan, tetapi mengikuti jalan Tuhan. Ya, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Ayub pasal yang kelima ayat 18, Tuhan membentuk, ya, membentuk dan memulihkan. Kalau kita lihat coba, Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-18, kita ke belakang Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 5 ayat 18. Saya baca dua ayat, ya, dari ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal kenapa kita harus merespon dengan sukacita, yang kemudian membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Karena pada akhirnya ini, Bapak Ibu Saudara, pemulihan. Ketika sudah kita melewati sebuah proses ujian, maka disitulah Tuhan itu memulihkan kehidupan kita, menyembuhkan. Memang saudara-saudara harus diakui, ketika kita mengalami sebuah proses itu sesuatu yang tidak gampang, yang tidak enak. Tetapi kalau kita belajar,
dari apa yang dialami oleh Daud, dialami oleh seorang Ayub juga. Bagaimana dia taat di dalam pembentukan Tuhan, di dalam ujian Tuhan. Dan akhirnya dia muncul sebagai pemenang. Muncul Bapak Ibu Saudara seperti emas murni. Di dalam Ayub pasal 42, ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita akan lihat. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi rancangan Tuhan untuk memurnikan, untuk membentuk Bapak Ibu Saudara, untuk menyempurnakan kehidupan kita, kalau kita merespon seperti yang dilakukan oleh seorang Ayub. Ayub menyadari bahwa apa yang dirancangkan Tuhan terlaksana dengan sempurna. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami sebuah proses, sebuah pembentukan, ujian di dalam hidup, mari kita tunduk, kita mau taat, kita tidak melawan, kita tidak bersungut-sungut. Disitulah Bapak Ibu Saudara, apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita boleh terlaksana dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, saya selesaikan di 10 menit terakhir. Yang kedua, Tuhan ingin, setelah dibentuk Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengangkat hidup kita, sehingga hidup kita ini jadi berkat. Jadi pertama dibentuk, ya, ditempa terlebih dahulu, disiapkan terlebih dahulu, kemudian kalau berbicara mengangkat, biasanya kata yang paling ngetren itu, yang paling mudah ditangkap itu kita naik level. Ya. Kan anak-anak yang dari tadi yang saya gambarkan di depan, yang anak-anak SD setelah selesai ujian masuk ya ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah selesai ke jenjang SMP, ujian lagi, masuk ke SMA. SMA ke kuliah, kuliah bisa ngambil S1, S2, S3, dan bahkan bisa menjadi seorang yang namanya guru besar atau seorang profesor. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kehidupan sekarang seorang yang namanya Daud. Dari 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-50, mari kita akan lihat bersama-sama. Bagaimana ini seorang yang namanya Daud diangkat oleh Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-50. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Saya memulai dengan ini Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-50, satu ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 16, Daud itu belum dikenal. Bahkan di lingkup keluarganya sendiri, dia seorang yang tidak diperhitungkan Bapak Ibu. Ketika Nabi Samuel ingin mengurapi raja menggantikan seorang Saul, Daud tidak diundang. Dia dibiarkan di ladang. Ya, saudara-saudaranya yang notabene seorang prajurit, seorang pegawainya Saul tentunya, seorang yang sudah terbiasa dengan lingkup kerajaan, kalau dipandang sebagai secara manusia kan mereka yang layak, mereka yang kemudian punya akses untuk menjadi seorang raja, saudara-saudara. Tetapi ternyata tidak. Tuhan tidak melihat, Bapak Ibu Saudara, penampilan fisik, performnya. Tetapi kalau kita memperhatikan, justru Tuhan itu melihat hati seorang Daud yang begitu luar biasa setia. Makanya, meskipun di tengah-tengah keluarga tidak diperhitungkan, tetapi kemudian pada akhirnya
Tuhan membuka jalan yang begitu luar biasa. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 16. Saya bacakan ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Silakan dibuka Bapak Ibu Saudara. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Mari kita perhatikan bagian terakhir. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai ketika Nabi Samuel itu mengurapi Daud, Daud mulai diangkat oleh Tuhan. Step by step, bagaimana kehidupan Daud berubah, saudara. Dari yang semula menggembalakan kambing domba, kemudian diurapi menjadi raja. Tapi tidak kemudian serta-merta duduk di singgasana di istana, saudara. Itu membutuhkan sebuah proses yang panjang. Daud berliku-liku Bapak Ibu Saudara jalan hidupnya. Tetapi semuanya membawa step by step itu naik tingkat, naik level. Dia mulai diperhitungkan di tengah-tengah keluarga. Dia mulai diperhitungkan di tengah-tengah prajurit-prajurit Israel. Coba kita akan melihat bersama-sama. Di dalam 1 Samuel pasal 18, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal 18. Ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Daud maju berperang lalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali, sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari, dengan memukul rebana dan bersukaria, dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di tengah keluarga, bukan hanya di tengah-tengah prajurit, tetapi kalau kita perhatikan, posisi Daud mulai naik, bagaimana dia dikenal di tengah-tengah orang Israel. Bahkan kalau boleh dikatakan, ya secara manusia ada idola baru Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah seorang Saul itu ditolak menjadi raja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-5 ayat 4 sampai 5, kemudian ayat yang ke-10, yang merupakan puncak daripada kehidupan seorang Daud. Daud itu berkuasa bukan hanya di tanah Yehuda, tetapi dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama, di dalam pemerintahan Daud inilah kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya. Israel diberkati, Israel Tuhan melimpahkan segala ketentraman, kedamaian, itu karena apa? Karena seorang Daud. Coba kita lihat sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel pasal yang ke-5. Saya bacakan
3 ayat Bapak Ibu Saudara. Ayat 4, 5 dan ayatnya yang ke-10 yang menjadi ayat terakhir. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Dan di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan Yerusalem ia memerintah. Di Yerusalem Bapak Ibu Saudara, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Terakhir ayat 10, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ending dari kehidupan Daud mencapai puncak kekuasaan tertinggi atas Israel. Tetapi yang perlu kita perhatikan, Tuhan membentuk terlebih dahulu. Tuhan memproses terlebih dahulu menuju kepada sebuah kemuliaan. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari setiap ujian yang kita alami tentunya di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana, rancangan yang indah atas hidup kita, yaitu membentuk, memurnikan, dan mengangkat hidup kita ke tingkatan yang lebih tinggi atau ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memberikan diri untuk taat, kita setia di dalam pembentukan, dalam ujian Tuhan, sehingga hidup kita hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang terus mengingatkan kami, mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa ketika Engkau menguji kehidupan kami, Engkau ingin membentuk kami semakin sempurna, murni di hadapan-Mu, yang pada akhirnya hidup kami boleh diangkat oleh Tuhan dan dipakai menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami boleh taat Tuhan di dalam pembentukan Tuhan. Boleh kami seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ada ketundukan di hadapan hadirat-Mu. Engkau menolong melalui kuasa Roh Kudus, supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian. Mungkin pujiannya belum pernah kita pujikan ya. Seperti pelangi sehabis hujan, ya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Kita pujikan pujian ini bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Sekali lagi, jalan hidupku, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat,
pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita masuk ke bait yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Mungkin langit pun tak terlihat, Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, tertutup awan tebal. Kasih-Mu nyata padaku, oleh janji-Mu ya Tuhan. seperti pelangi, Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada WL, Bapak Ibu Saudara, untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh kita adalah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan memberikan yang terbaik melalui persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan dan persembahan lainnya bagi Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian, hidupku sekarang ku persembahkan. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak
untuk PPI dalam melayani dalam persembahan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan dan juga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami semua. Dan saat ini kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan lainnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menyucikan, menguduskan, sehingga dapat juga dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah dengan tulus hati, dengan sukacita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bila berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, Bapak Ibu Saudara, mohon waktunya. Kita akan memperhatikan bersama-sama untuk pengumuman dari gereja. Yang pertama, mari kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sakit atau dalam masa pemulihan, yaitu Bapak Yunus Amin Priyadi dari KPW Smyrna. Minggu lalu dirawat di Rumah Sakit Telogorejo dan puji Tuhan sudah diizinkan pulang, ya sudah sehat. Kita terus doakan Bapak Ibu Saudara untuk kesempurnaan kesehatannya. Dan sekarang Ibu Hana Partini atau Ibu Sugianto dari KPWL Sade hari Jumat yang lalu juga menjalani operasi di Rumah Sakit Citarum, Bapak Ibu semuanya. Mari seluruh jemaat kita mendukung dalam doa dan setiap KPW mengambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, Sekolah Injil Liburan atau SIL akan dimulai pada hari Senin. Senin besok ini tanggal 24 Juni 2024 mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Mari Bapak Ibu seluruh orang tua berikan dukungan kepada putra-putri Bapak Ibu sehingga mereka dapat mengikuti Sekolah Injil Liburan ini. Untuk Sekolah Injil Liburan ini Bapak untuk sekolah minggu kelas Indria yang mengikuti SIL Bapak Ibu semuanya itu dari kelas Indria atau pra sekolah KB, TK sampai tunas muda ya. Sekolah menengah pertama atau SMP. Panitia juga mohon bantuan untuk seluruh orang tua supaya menjemput tepat waktu sehingga anak tidak gelisah menunggu.
Dan apabila anak sudah dijemput, mohon memberitahu guru kelas masing-masing demi keamanan dan kenyamanan bersama. Setelah kita memberikan persembahan dan janji iman untuk permajaan AC, akan ditayangkan video klip singkat berkaitan dengan sekolah Injil liburan, paling setengah menit, nanti minta waktunya setelah persembahan untuk AC. Minggu ini adalah minggu KPW, mari jemaat Tuhan bergabung dalam kelompok KPW masing-masing sesuai dengan jadwal ya di dalam kelompok Bapak Ibu Saudara, baik di hari Kamis maupun hari Jumat. Yang keempat, untuk fellowship pelayan akan diadakan minggu depan, yaitu hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, mohon kehadiran semua pelayan Tuhan. Yang kelima, untuk KB dan TK Bintang Kasih masih menerima pendaftaran siswa didik baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya, dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih yang WhatsApp-nya sudah tertera di dalam buletin gereja. Kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak. Besok ada KPW di hari Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kegiatan doa seperti biasa, Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita, yaitu jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu besok, Bapak Ibu Saudara mari datang, kita mengikuti doa dan pujian. Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30, dan jangan lupa kita melaksanakan doa pribadi, doa Daniel sehari 3 kali kita berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudara Joshua Gavril Algasela Krishna, kemudian Ibu Retno Puji Lestari, Ibu Hana Yeni Sukmani, kemudian Saudari Grace Agnes Arum, Ibu Hana Yenti, kemudian Saudari Doroti Caroline Napitupulu, kemudian Saudari Sylvia Andrea Ari Prastiwi, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, Bapak Wahyu Edi Santoso. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati. Silahkan Bapak-Bapak yang bertugas untuk persembahan terakhir, yaitu untuk janji iman dan persembahan untuk permajaan AC. Dipersilahkan, setelah nanti persembahan selesai, silahkan disiapkan klipnya untuk ditayangkan, paling tidak setengah menit. Saya minta waktu untuk Bapak Ibu semuanya memperhatikan hal ini. Mari kita akan perhatikan untuk klip berkaitan dengan sekolah Injil liburan. Dan setelah klipnya selesai, nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa penutup
dan doa berkat. Dipersilahkan. Sudah selesai ya. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa syukur dan doa berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami sekalian bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan, dan terkhusus kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami kuat dalam pembentukan dan menjadi orang yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan urapan kuasa-Mu supaya menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Logomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, bertobat kepada-Mu melalui gereja-Mu ini. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka mencari nafkah, baik dengan bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, membimbing langkah hidup mereka, sehingga mereka boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini, diberkati langkah hidup mereka, masa depan mereka, sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang ada di tempat ini, baik melalui BBI, PBI, PKMB, PMBI, sekolah minggu, maupun KPW. Semua diberkati Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, termasuk hamba-Mu, pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina, ketua KBW, dan guru sekolah minggu. Kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama melayani di tempat ini untuk membuat jemaat-Mu bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih,
bersama dengan seluruh pengurusnya diberkati Tuhan, sehingga dapat berperan untuk memajukan sekolah ini di dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Berkati guru-guru diurapi sehingga dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priadi, Pak Yelke Sunardi, Pak Budi Bowo, Pak Projo, Pak Arlianto. Juga kami berdoa untuk Bu Gianto, Ibu Yenti, dan juga Ibu Trimo. Engkau melawat mereka Tuhan. Jamah mereka, angkat segala sakit penyakit mereka. Dan Tuhan sembuhkan dengan kasih-Mu yang besar, dengan anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang lemah iman juga. Kami mohon kuasa Roh Kudus sendiri yang membangkitkan mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang baik, Allah yang sempurna, yang mengasihi, yang memberkati kami. Kami berdoa untuk anggaran gereja diberkati Tuhan, dilimpahi, dipenuhi, sehingga dapat untuk dapat mengadakan suatu gerakan dalam usaha kegiatan-kegiatan gereja di tempat ini, operasional gereja di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami, 350 jiwa dalam ibadah. Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina, membimbing mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi juga kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, dan sebelumnya kami juga akan mengikuti sekolah minggu. Diberkati Tuhan, supaya dalam sekolah minggu ini kami dapat interaksi dengan baik, satu dengan yang lainnya, untuk membangun iman kami bersama-sama. Kami serahkan langkah hidup kami, perjalanan kami di dalam kasih kemurahan-Mu. Engkau menyertai dan memberkati, menuntun dan membimbingnya, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari